Sragen. Sragen bermarga asri, aman, sehat, rapi dan indah. Merupakan kota kecil yang dipenuhi dengan kilauan lampu-lampu sederhana di tengah pusat kota yang gemilang. Di bawah pimpinan Bupati Agus Faturrahman, Sragen menjadi kota yang tersohor, yang terkenal dengan wisata yang penuh dengan keunikan dan kepopuleran, serta dicap sebagai kota yang megah, beserta image baik dan tersohor hingga pelosok jauh. Banyak wisata-wisata lumrah yang sering dikunjungi oleh pengunjung yang berdomisili di Sragen maupun luar kota. Berkat peran pemerintah yang tak gentar mempopulerkan wisata-wisata lumrah ini dengan media dan perantara apapun. Namun, cobalah kita tengok ke dasar yang lebih dalam. Adakah wisata alternatif di Kabupaten Sragen yang bahkan lebih diminati dan sering dikunjungi oleh warga Kabupaten Sragen? Banyak sekali wisata yang ada di Kabupaten Sragen maupun wisata alternatif. Mereka ada, tapi tidak tersorot kamera. Mereka dipublikasikan dengan suara dan mulut penduduk. Sedangkan yang tahu, mereka menyebarkan sayap-sayap itu belakang. Umurnya berapa, Mas? Saya 17. 17. Mewarnet rutin, Mas? Ya, ada-ada. Kadang-kadang. Kalau ke warnet itu sehari berapa jam? Biasanya Tergantung keadaan. kadang-kadang. Biasanya main apa? Warnet. Ya bisa ekstrak, internal, karaoke, PC, tetangga, ya boleh. Orang tua di rumah itu nyariin nggak? Ke warnet sampai pagi gitu. Nggak yang udah biasa ya? Ngerasa terganggu nggak sekolahnya karena ada game online atau memang game online udah jadi kebiasaan gitu? Kalau ada yang enggak terganggu. Kalau itu Terganggu. Warnet, atau biasa disebut dengan warung internet, merupakan tongkrongan wajib yang harus dikunjungi oleh para pelajar, bahkan pengamen. Bahkan, sampai menginjak dini hari, wisata alternatif ini pun masih saja ramai akan pengunjung. Mereka ternyata sangat haus akan kemegahan dunia maya dan otomatis menjadikan warnet sebagai rumah kedua bagi mereka. Biasanya dolanan apa? PB. Sedinoe pirang jam maine? Tak jam kok. Udah kurang sekolah. Gak sekolah. Iya gak sekolah. Sekolah. SD. SMP. Kelas dong. Kelas dia.
Lah kae omahmu ndi? Ngelangon. Kowe nek dolen game entuk duitmu kok ngendi? Bayar warnet, tuku cash. Kok kuwi jalu kuwi. Dikei ngono. Lah kowe? Golek dhewe. Ngamen ngemis lho. Kayak dino ngamen ngemis ngono entuk piro? Nunggu main toh. Lumayan toh. Lah nek makmu mangan Jangan jalu kuwi. Nonton bokep ngono pernah? enggak Enggak pernah. pernah sih. Oh. Hi atau kafe 3 huruf merupakan wisata alternatif malam dengan gerobak beroda yang dapat dengan mudah ditemukan di pinggir-pinggir jalan di Sragen. Dengan penikmat segala usia yang dominan lelaki dan bukan tidak terbataskan waktu. Bahkan semakin larut akan semakin ramai oleh pengunjung yang mampir dan berbincang untuk menukarkan selembar uang 5 ribuan dengan sebungkus nasi, teh hangat, dan beberapa gorengan. Karaoke menjadi tempat yang primadona bagi pelajar maupun keluarga di Sragen. Karaoke merupakan persinggahan untuk melepas penat tanpa menghiraukan merdu atau fals suara yang dikeluarkan. Yang mereka inginkan hanya bernyanyi dan bersantai. Berarti Anda telah berusaha menyelamatkan diri sendiri, keluarga, dan rekan-rekan Anda, dan Seperti warnet, dan tempat karaoke. Ada pula wisata liar di Kabupaten Sragen yang memang terlaksana dan hidup sejak dahulu. Seakan-akan menjadi rahasia masyarakat, tetapi seperti hukum yang mengharuskan mereka menghiasi wisata malam alternatif di Kabupaten Sragen. Para joki kuda besi melesat secepat peluru demi meraih kecepatan, ketepatan, dan ketelitian yang pas. Balap liar merupakan wisata malam alternatif yang terselubung dan mempunyai nilai dan kesan tersendiri bagi para joki kuda besi dan penikmat-penikmatnya. Sejak kapan jadi joki? Lupa ya, Mbak. Berapa tahun yang lalu Udah lama? ya, aman. Setahunan ada? Lebih, 2. lebih ya. Gue. Orang tua tahu nggak kalau jadi joki? Tahu. Izinin? Iya. Penting gak liaran, Mbak. Ya, nek liaran ya tentuk nih asli anu polisi kayak gawe jalan go liaran Polres Minang. Karena beri pira kan ya masuk ya. Wedok tiba kira wedok. Wedok ae mending coke. Suka-suka pernah joki dong, suka-suka joki banyak bro.
tangkap polisi. Tangkap polisi. Ya. Jatuh, tabrakan, banyak terus keracunan. Terus nek joki kan identik liar gitu ya. Iya. Minum-minuman keras, main cewek gitu. Itu wajib, Bro. Wajib. Kalau nggak ada itu balapan nggak bisa sportif, nggak bisa seru. Kan untuk Sragen, untuk Bupati Sragen, Boyo buat sirkuit kayak Sentul itu. Oh, bikin sirkuit. Ya, bikin sirkuit biar nggak ada liaran di jalan, untuk menjaga keselamatan orang-orang di jalan. Joki lokalan aja sih, Lokalan. Mas kadang pakai sendiri, ya kadang ngambil dari orang gitu. normalnya itu taruhannya berapa? Ya nggak tentu, ada kecilan, ada gedean gitu. Kalau Kalau kecilannya kecil paling berapa? 500 juta gitu. kalau Kalau besar ya sampai 4 juta, 5 juta. 10 juta. Terus harapan untuk Sragen gimana ke depannya untuk Maju terus balapan liar. terus balapan liar? Harusnya sih Polisi Sragen bisa menyediain lapangan buat arena gitu. Ya arena buat buat balapan liar atau apa itu kan nggak harus biar mengganggu nggak harus masyarakat. mengganggu masyarakat, khususnya jalan raya. Harusnya kan bisa ngasih solusi gimana caranya pembalap-pembalap liar itu bisa main tanpa mengganggu masyarakat. Bikinkan sirkuit gitu Ya, misalnya. misalnya bikin sirkuit buat potret, kalau enggak ya buat berat itu kan pendek, kan lebih ringan lah buat pejabat sih. Yang jujur aja dah. Yang jujur. Ya, jujur. Jangan suka korupsi. Puja Mari atau Pusat Jajanan Malam Hari merupakan wisata malam alternatif yang menjajakan berbagai kuliner murah meriah di Kabupaten Sragen dan selalu digandrungi oleh berbagai kalangan yang hilir mudik kelewat di sepanjang alun-alun atau pusat kota. Masyarakat memang membutuhkan ruang publik semacam alun-alun, kemudian pusat jajan, dan yang lain-lain. Apa yang ada di Sragen sekarang ini itu merupakan embrio bagi pengembangan pusat jajan, juga untuk kepentingan publik perlu kita buka di tempat yang lain. Nah, dari pemerintah tidak menyentuh sampai ke saya pribadi itu enggak biarin mau ngopo-ngopo aku kalau aturan dhuwur aku ngeyel sithik biasa. Mobilnya ngeyel sithik biasa. Yang penting kan orang kriminal loh. Iya, yang penting nggak kriminal. Ya, Semua hal yang negatif akan terlihat negatif tergantung dari mana kita memandang dan kembali ke pikiran kita masing-masing. Mereka memang ada, dan itulah realita wisata alternatif malam di Kabupaten Sragen yang sudah ada turun-temurun sejak dahulu kala. Bukan soal tabu dan sara, tapi inilah yang paling dinikmati dan diminati oleh mayoritas masyarakat sebagai tempat wisata tanpa sorotan, tanpa tebaran pamflet untuk melariskannya, dan tanpa iklan di media massa dengan tujuan agar semakin melambung dan semakin sering untuk dikunjungi. Kota kecil tapi susah terang. Sragen maju. Terus kondusif. Sragen ya apik ngono kok. Tapi indah, nyaman, nggak ada kayak demo. Pendidikannya yang harus lebih majukan. Oh, pikir kami. Aman. Dan tidak kalah
Walaupun liar, tetapi tetap mengibarkan benderanya sendiri di kiprah pariwisata Sragen. Realita ini tidak hanya di Kabupaten Sragen, tetapi dimanapun dan sampai kapanpun, wisata ini akan tetap ada. You go and I'll be okay. I can dream the rest away. It's just a little touch of fate. It'll be okay. It sure takes its precious time, but it's got rights and so have I.